Banyak orang Indonesia tidak miskin karena kurang uang, tapi karena tanpa sadar mereka punya pola pikir yang membuat mereka tetap miskin. Coba jujur sama diri sendiri ya. Pernah nggak kamu ngerasa tiap bulan tuh ceritanya selalu sama? Gaji masuk, rasanya lega. Tapi baru lewat beberapa hari, tiba-tiba uangnya kayak hilang aja. Dan anehnya, kamu bahkan nggak selalu ingat uang itu habis buat apa. Kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendirian. Dan yang lebih penting, ini bukan semata-mata soal kamu boros. Aku pernah ngobrol sama seseorang, sebut aja namanya Andi. Gajinya lumayan, bahkan di atas rata-rata. Secara logika, harusnya dia bisa nabung, bisa investasi, bahkan bisa mulai bangun aset. Tapi kenyataannya, setiap akhir bulan, saldo dia hampir selalu nol. Bukan karena dia beli barang mahal terus-terusan, bukan juga karena dia nggak peduli sama masa depan, tapi karena ada satu hal yang dia nggak sadari, cara dia berpikir tentang uang. Dan ini yang jarang banget dibahas. Kita sering mikir masalah keuangan itu soal angka, padahal yang jauh lebih berpengaruh adalah psikologi kita terhadap uang. Gimana kita melihat uang? Gimana kita merasa tentang uang? Dan gimana kebiasaan kecil yang kita anggap sepele sebenarnya membentuk kondisi keuangan kita hari ini? Poin pertama, pola pikir uang untuk dihabiskan. Banyak dari kita sejak kecil tanpa sadar diajarin satu konsep. Kalau ada uang, ya dipakai. Kedengarannya normal kan? Tapi masalahnya, nggak ada yang ngajarin. Kalau ada uang, sebagian harus disimpan, sebagian harus dikembangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap kali kamu dapat uang, otak kamu langsung mikir, ini bisa dipakai buat apa ya? Bukan, ini bisa bikin aku lebih aman secara finansial gak? Dan ini bukan salah kamu sepenuhnya. Ini kebentuk dari lingkungan, kebiasaan keluarga, bahkan cara kita dibesarkan. Coba ingat deh, waktu kamu pertama kali dapat gaji, apa yang kamu pikirin? Gimana caranya uang ini bisa berkembang? Atau, gue pengen beli ini, gue pengen nikmatin ini. Dan itu manusiawi. Masalahnya, kalau pola ini terus diulang tanpa kontrol, itu yang bikin kamu stuck. Poin 2, dopamine spending. Ada satu hal lagi yang lebih dalam, namanya dopamine spending. Setiap kali kamu beli sesuatu, meskipun kecil, otak kamu ngeluarin hormon yang bikin kamu merasa senang. Makanya, check out di e-commerce itu terasa satisfying. Ngopi mahal terasa worth it. Diskon bikin kamu ngerasa menang. Padahal, secara logika, kamu mungkin gak butuh itu. Jadi, sebenarnya yang kamu kejar bukan barangnya, tapi perasaan sesaat setelah beli. Balik lagi ke Andi tadi. Dia bilang ke aku, gue nggak ngerasa boros, gue cuma pengen hidup nyaman. Dan itu kalimat yang bahaya banget kalau nggak disadari. Karena nyaman versi kita sekarang seringkali dibayar dengan tidak aman di masa depan. Poin 3, ilusi gue masih ada gaji bulan depan. Ini juga pola yang sering terjadi. Kita merasa aman karena, tenang aja, bulan depan kan masih ada gaji. Akhirnya kita jadi lebih santai dalam mengelola uang hari ini. Tanpa sadar, kita hidup dari satu gaji ke gaji berikutnya, bukan benar-benar membangun kestabilan finansial. Dan ini jebakan yang halus banget, karena kelihatannya kamu baik-baik saja, padahal sebenarnya kamu nggak pernah benar-benar maju. Nah, dari sini, kamu mulai bisa lihat satu pola besar. Masalahnya bukan di jumlah uangnya, tapi di cara kita berinteraksi dengan uang itu sendiri. Dan perubahan kecil di sini bisa berdampak besar banget. Makanya salah satu hal paling penting yang sering diremehin adalah kesadaran terhadap keuangan sendiri. Bukan cuma sekedar hemat, tapi tahu uang kamu itu sebenarnya kemana. Karena jujur aja, banyak orang ngerasa uangnya cepat habis, tapi mereka sendiri nggak pernah benar-benar ngelacak. Pengeluaran kamu kemana aja, kebiasaan kamu seperti apa, dan bagian mana yang diam-diam bocor. Karena menurutku sebelum kamu ngomongin investasi atau nambah income, kamu harus ngerti dulu pola uang kamu sendiri. Dan menariknya, begitu kamu mulai lihat pola keuangan kamu sendiri, biasanya ada satu momen yang cukup nampol. Kamu sadar kalau uang kamu itu sebenarnya nggak hilang, tapi bocor di banyak tempat kecil. Dan ini yang sering diremehin.
Poin 4. Kebocoran halus. Kita sering mikir masalah keuangan itu datang dari pengeluaran besar. Padahal kenyataannya, justru yang paling bahaya itu pengeluaran kecil yang berulang. Contoh simpel, ngopi 25-30 ribu setiap hari. Ongkir karena malas keluar. Diskon yang bikin kamu beli sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Satu kali, kecil. Tapi kalau dikumpulin 30 hari, itu bisa jadi angka yang lumayan besar. Dan yang lebih parah, karena kecil, otak kita nggak pernah menganggap itu sebagai masalah. Coba kamu ingat-ingat ya, berapa kali kamu bilang, cuma segini doang? Masalahnya bukan di nominalnya, masalahnya di frekuensinya. Dan ini balik lagi ke psikologi tadi. Kita lebih sensitif sama kehilangan besar, tapi hampir buta sama kehilangan kecil yang sering. Poin 5. Social pressure, tekanan sosial. Sekarang kita masuk ke faktor yang lebih dalam lagi. Dan ini sering banget kejadian di Indonesia. Tekanan sosial. Kita hidup di lingkungan yang tanpa sadar menentukan standar normal kita. Temen nongkrong ngopi, jadi ikut. Temen upgrade gadget, jadi kepikiran. Temen liburan, jadi ngerasa gue juga harus. Padahal kondisi keuangan tiap orang beda. Tapi karena kita nggak mau ketinggalan, akhirnya kita maksa gaya hidup yang sebenarnya belum mampu kita sustain. Andy juga ngalamin ini. Dia bilang, gue kadang keluar bukan karena pengen, tapi karena nggak enak nolak. Dan itu jujur banget. Banyak pengeluaran kita itu bukan karena kebutuhan, tapi karena perasaan nggak enak. Poin 6. Identitas diri dan uang. Nah, ini yang lebih dalam lagi. Tanpa sadar, kita sering pakai uang untuk membentuk identitas. Contoh, beli barang biar kelihatan sukses, nongkrong di tempat tertentu biar naik kelas, pakai brand tertentu biar lebih percaya diri. Dan ini bukan soal salah atau benar ya, ini soal kesadaran. Kalau kamu nggak sadar, kamu akan terus mengeluarkan uang untuk membuktikan sesuatu ke orang lain. Padahal, orang lain belum tentu peduli. Coba kamu tanya ke diri sendiri, kalau nggak ada yang lihat, apakah gue tetap beli ini? Kalau jawabannya enggak, berarti itu bukan kebutuhan. Itu validasi. Dan ini salah satu alasan paling besar kenapa banyak orang sulit kaya. Poin 7. Short term versus long term. Sekarang kita masuk ke pola berikutnya. Otak kita itu secara natural lebih suka yang instan. Senang sekarang, nikmat sekarang, hasil sekarang. Makanya nabung itu terasa berat karena hasilnya gak langsung kelihatan. Investasi juga terasa ribet karena butuh waktu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita terus memilih kesenangan jangka pendek dibanding keamanan jangka panjang. Bayangin ini, setiap kali kamu ngeluarin uang buat hal yang sebenarnya gak perlu, itu bukan cuma uang keluar, tapi juga kesempatan kamu untuk lebih aman di masa depan ikut hilang. Dan karena itu gak kelihatan, kita sering gak ngerasa kehilangan apa-apa. Padahal sebenarnya kita kehilangan banyak. Makanya balik lagi, kenapa aku tadi bilang penting banget untuk ngelacak keuangan. Karena tanpa data, semua ini cuma jadi perasaan, dan perasaan sering menipu. Kamu ngerasa, kayaknya gue nggak boros deh. Tapi begitu dilihat datanya, baru kelihatan kenyataannya. Dan itu sering jadi titik balik banyak orang. Yang menarik, begitu seseorang mulai sadar pola keuangannya, biasanya dia nggak perlu dipaksa untuk berubah. Karena kesadarannya sendiri yang bikin dia mikir, anjir, selama ini gue ngapain ya? Dan perubahan paling kuat itu datang dari kesadaran, bukan paksaan. Sekarang pertanyaannya, kalau memang akar masalahnya ada di pola pikir dan kebiasaan, apakah berarti semua orang bisa berubah? Jawabannya, bisa. Tapi, nggak semudah niat, karena ada satu hal lagi yang sering banget jadi penghambat, dan ini jarang disadari. Bukan soal kamu nggak disiplin, bukan juga soal kamu malas, tapi ada mekanisme di dalam diri kamu yang secara otomatis bikin kamu kembali ke kebiasaan lama meskipun kamu sudah tahu itu salah. Dan kalau kamu nggak ngerti ini, kamu bakal terus ngulang siklus yang sama, lagi dan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bukan cuma ngerti masalahnya, tapi gimana cara keluar dari pola itu. Karena jujur aja, banyak orang sudah tahu harus hemat, harus nabung, harus investasi, tapi tetap gak berubah. Kenapa? Karena yang perlu diubah itu bukan cuma tindakan, tapi sistem di dalam diri kamu.